Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Yusriatmi dari Agroteknologi BP 1710211002. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian selama saya magang di PT BC Farm Lembang dengan judul Pengaruh waktu pengeringan terhadap pertumbuhan tomat, yaitu Solanum lycopersicum L. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing lapangan selama magang, yaitu Bapak Januar Eka Saputra SP, dosen pembimbing magang yaitu Bapak Dr. Aprizal Zainal SP MSI, dan juga kepada dosen penguji untuk seminar magang yaitu Bapak Dr. Insinyur Sutoyo MS dan juga Bapak Rian Budi Setiawan SP MSI. Baiklah, saya akan presentasikan hasil selama saya magang di PT BC Farm Lembang. Tomat merupakan tanaman asli dari benua Amerika yang tersebar dari benua Amerika Tengah ke benua Amerika Selatan. Tanaman tomat pertama kali diberikan oleh suku Inca dan suku Aztec pada tahun 700 sebelum Masehi. Sementara itu, bangsa Eropa mulai mengenal tomat sejak Christophorus Columbus pulang berlayar di Amerika dan tiba di pantai San Salvador pada tanggal 12 Oktober 1492. Tomat dikenal pada abad ke-18. Klasifikasi ilmiah, divisinya yaitu Spermatophyta, subdivisi yaitu Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordonya yaitu Solanales, familinya yaitu Solanaceae, genusnya yaitu Lycopersicum, spesiesnya yaitu Solanum lycopersicum L. Jenis tomat secara umum yaitu biasanya didasarkan pada ketinggian tanaman, penampilan, dan juga kegunaannya. Yang pertama itu determinat, merupakan tanaman yang paling rendah dibandingkan indatar dan determinat. Tanaman determinat hanya diselingi satu daun, di atas cabangnya tidak ada kewilan. Indeterminat merupakan tanaman yang adaptasinya optimal di dataran tinggi karena pengaruh suhu dan kelembapan. Dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl, jarak antar dua tandan diselingi 2 sampai 3 daun, di atas cabang harus ada kewiwilan. Selanjutnya itu semi-determinat, merupakan tanaman gabungan dari determinat dan indeterminat, di mana jarak antar tanam diselingi 1 atau 2 daun. Pemeliharaan semi-determinat dan sama dengan determinat, di mana jarak antar tandannya itu biasanya 1 atau 2 daun, misalnya 1 daun buah, 2 daun buah. Istilahnya itu jenis tomat berdasarkan bentuk. Yang pertama itu tomat cherry, merupakan jenis tomat yang paling kecil yang memiliki warna lebih merah dibandingkan tomat yang lainnya. Tomat cherry warnanya lebih cerah dibandingkan tomat-tomat yang lainnya, yaitu lebih merah, warna merahnya itu lebih nyala. Selanjutnya yaitu tomat plum, hampir sama dengan tomat cherry, akan tetapi rasanya manis asam dan kulit buahnya juga tebal. Dan juga pada tomat plum ini dia itu agak lebih sedikit lonjong dibandingkan dengan tomat cherry. Selain itu tomat hijau merupakan tomat yang dipanen di saat buahnya masih berwarna hijau. Tomat hijau rasanya lebih asam dibandingkan tomat yang lainnya. Tomat beef yaitu dari segi ukuran buah tomat yang jumbo. Selain itu permukaan kulitnya tidak halus seperti lainnya buah tomat pada umumnya. Permukaan tubuhnya cenderung banyak lipatan atau seperti labu. Tomat beef merupakan tomat yang lebih tahan virus atau penyakit yang menyerang. Tomat beef ini bentuknya seperti labu dan juga cenderung banyak lipatan pada bentuk tomatnya. Selanjutnya itu tomat anggur. Yang membedakan jenis tomat anggur dengan tomat lainnya yaitu ukurannya yang hampir menyerupai anggur atau kecil. Tomat anggur lebih manis dibandingkan yang lainnya. Pada tomat anggur, buahnya juga sama hampir dengan anggur, yaitu berangkai-rangkai, seperti dilihat pada gambar. Selanjutnya itu jenis tomat research on farm atau jenis tomat indeter dan juga tomat semi-determinat, di mana penanaman tomat semi-deter sama dengan penanaman tomat determinat, yaitu dilakukan pada lahan yang sama, sedangkan tomat indeter ditanam pada jarak yang berbeda. Selanjutnya informasi tentang BC. PT BC International Tbk awal berdiri pada tahun 1983, merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Bragg Indonesian Seed Industri, bergerak dalam bidang produksi benih pertanian yang berlokasi di Jalan Raya Parewates, Desa Sembaragung, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Pada tahun 1994, PT BC berubah manajemen perusahaan penanaman modal dalam negeri.
Pemasaran dan sarana pendukung. Setelah produk dikirim ke PT Bisi Internasional Tbk yang di Kediri, di sana diproses lebih lanjut hingga pengemasan dan didistribusikan oleh anak perusahaan yaitu PT Tanido Infrocto dengan merek dagang cap kapal terbang. Cap kapal terbang ini merupakan merek dagang yang setelah dilakukan pengemasan dan lain-lainnya. Selanjutnya itu informasi tentang Farm Lembang, di mana tempat kami magang tersebut merupakan adalah sebuah anak perusahaan dari PT Bisi yang berada di Kediri. Di Farm Lembang itu lebih fokus kepada sayur-sayuran. RD Farm Lembang merupakan kantor cabang untuk kegiatan riset di komoditi sayuran yang dibeli dari perusahaan sebelumnya bernama PT Singenta dengan luas lahan sekitar 4 hektar dan beroperasi tahun 2008. Kegiatan riset yang dilakukan adalah kegiatan pemulihan tanaman tomat, pengujian adaptasi atau trial, komoditi sayuran dataran tinggi lainnya, serta produksi benih hibrida. Struktur organisasi PT Bisi Internasional Tbk R&K Farm Lembang. Head of Research and Development Putu Dasarna PhD. GM of Horticulture Research and Development yaitu Mulyantoro PhD. Head of Jabar HRD Farm and Tomato Breeding yaitu Rudi Hermanto MSI. Supervisor of Lembang and Bogration itu Purwati SP. Section Head of Tomato Breeding and Lembang Farm Operation itu Janur Eka Saputra. Asalnya itu ada kegiatan umum. Kegiatan umum itu kegiatan yang dilakukan di PT Bisi selama magang, itu penyiapan media, kastrasi, proses produksi benih dan juga panen yang dilakukan selama di sana. Yang pertama yaitu panen buah tomat. Yang persiapan awal yaitu dengan mempersiapkan sterimin yang bagus, yang tidak robek dan tidak menyebabkan biji-biji tomat akan keluar, yaitu proses pelabelan, yaitu setiap tomat di sana diberi label sesuai dengan kode yang ada dan juga berdasarkan nomor-nomor dari plastiknya tersebut. Yang itu selanjutnya itu pengumpulan hasil panen. Jadi setiap hasil panen itu diikat berdasarkan label. Proses produksi benih. Yang pertama itu buah tomat dibelah. Setelah dibelah dipisahkan antara biji dengan plasentanya. Setelah itu disaring dan dikucek-kucek. Setelah dikucek dijemur, dicuci dulu, dan setelah itu dijemur selama 4 hari sesuai dengan ketentuan dari PT Bisi Farm Lembang. Setelah 4 hari selanjutnya itu dikucek-kucek setelah kering, itu untuk memisahkan tomat tersebut karena waktu basah kan, dari basah ke kering dia lengket. Selanjutnya itu penyiapan media. Yang pertama itu kokopit yang sudah disaring dan siap untuk dimasukkan ke dalam plastik. Jadi kokopitnya itu disaring terlebih dahulu dengan ayakan. Setelah disaring barulah dimasukkan ke dalam plastik-plastik kecil dan disusun di dalam kayu. Yang selanjutnya itu kastrasi, yaitu pemisahan bunga jantan dari bunga betina, yaitu dengan memisahkan bunga jantannya dari bunga betinanya dan memperkawinkan lagi dengan bunga betina baru, yaitu dengan nama polinasi. Polinasi biasanya dilakukan oleh orang-orang farm Lembang tersebut. Kegiatan khusus yaitu kegiatan yang dilakukan selama magang: panen, produksi benih, dryer, rendam dan peram, semai pengamatan untuk riset sendiri atau dilakukan secara pribadi berdasarkan judul yang ada selama di Farm Lembang. Yang pertama itu panen tanaman yang akan digunakan untuk mini riset. Tanaman yang digunakan untuk mini riset ditentukan oleh orang-orang Farm Lembang dengan kode yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Selanjutnya itu produksi benih. Produksi benihnya sama dengan kayak memproduksi benih pada umumnya yang sesuai dengan Farm Lembang tersebut. Yang selanjutnya itu penjemuran benih yang akan digunakan untuk mini riset. Sedangkan dalam penjemuran ini tergantung dengan mini riset yang ada, yaitu 1 hari penjemuran, 2 hari, 3 hari, dan juga 4 hari, itu kontrol sesuai dengan PT Bisi. Yang selanjutnya itu dryer benih untuk menurunkan kadar air. Dryer ini dilakukan selama 18 jam. Selanjutnya itu perendaman media tanaman menggunakan pupuk NPK. Sebelum benih ditanam ke dalam kokopit tersebut direndam dengan NPK terlebih dahulu dan didiamkan selama 1 hari. Yang selanjutnya itu perendaman selama 30 menit. Perendaman ini menggunakan air hangat ngilu-ngilu kuku. Selanjutnya itu peram benih. Setelah benih direndam, selanjutnya benih diperam selama
4 hari atau 5 hari paling lama. Uh, dan setelah itu ditutup dengan handuk basah. Soalnya itu penanaman untuk mini riset. Setelah benih diperam dan benih yang tumbuh kecambahnya akan ditanam ke dalam kokopit. Selanjutnya itu pengamatan. Bibit mulai tumbuh di hari ketiga dan keempat biasanya. Yang selanjutnya itu penyiraman setiap pagi. Benih-benih yang ada disiram setiap pagi selama masih mengadakan mini riset. Yang selanjutnya itu pengamatan tanaman, yaitu tinggi dari tanaman tersebut yang diamati. Misalnya hasil dari ini adalah daya kecambah tanaman. Pengamatan hari pertama yaitu hari kecambahnya 1 benih, hari ke-5 26 benih, hari ke-6 16 benih, hari ke-7 5 benih, yaitu 96%. Untuk biasanya hasil pengamatan. Hasil pengamatannya yaitu lebih tinggi pada minggu ketiga, yaitu 3 hari pengeringan, yaitu 5,04, sedangkan pada 4 hari pengeringan sesuai dengan kontrol dari research on farm itu hasilnya kurang maksimal. Mungkin itu yang salah satu penyebabnya adalah cahaya matahari yang disinari langsung, karena pada saat kami bertanya kenapa apanya lebih tinggi pada 3 hari pengeringan, itu disebabkan kualitas cahaya matahari yang ada itu sering berganti-ganti di Lembang, jadi tidak bagus saat penjemuran tersebut. Kadang ada yang selanjutnya, itu kesimpulan dari semua ini. Hasil mini riset ini adalah bahwa waktu pengeringan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tomat, seperti suhu udara saat pengeringan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan daya kecambah dan juga pertumbuhan tomatnya itu sendiri. Saran untuk melakukan mini riset selanjutnya, waktunya lebih lama untuk mengetahui pertumbuhan jangka panjang secara maksimal pada bibit tersebut, karena kami melakukan mini riset itu hanya sebentar, Pak, karena 40 hari di sana rasanya kurang cukup untuk mengetahui mini riset tersebut. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.